Pemirsa, Haris pertama hari ini dijadwalkan sebagai saksi dalam sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ferdinand Hutahian. Lalu bagaimana jalannya kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ferdinand Hutahian? Sudah ada rekan Tiara Harahap dari PN Jakarta Pusat. Ya, Tiara, selamat siang. Apakah saksi yang dijadwalkan hadir dalam sidang hari ini sudah terlihat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Selamat siang Rizky, saksi yang kemudian dijadwalkan hadir dari pihak jaksa penuntut umum memang sudah hadir ya pada sidang pembacaan ataupun juga keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan JPU terhadap terdakwa Ferdinand Hutahian. Tadi sudah dimulai sidangnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dari yang sebelumnya ini dijadwalkan pada 10.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ketahui Rizky bahwa Ferdinand Hutahian ini terlibat dalam kasus ujaran kebencian dan juga penodaan agama pada akun Twitternya dengan cuitan yang menyinggung kata ataupun juga kalimat Allahmu lemah pada akun Twitter @ferdinandhean3 yang kemudian pada hari ini dari pihak JPU sendiri memang sudah menghadirkan ketiga saksi. Ketiganya ini dari pihak KNPI yang dimana untuk saksi pertama ini adalah Haris Pertama yang kita ketahui sebagai ketua umum dari KNPI. Kemudian saksi kedua ini adalah Humphrey dan juga saksi ketiga ini adalah atas nama Sumardi yang merupakan juga anggota KNPI begitu. Sebagai informasi kita ketahui juga bahwa Ketua Umum KNPI Haris Pertama ini memang kemarin telah mengalami pengeroyokan yang kemudian ini menyebabkan hari ini ia hadir dalam kondisi wajah yang masih lebam, wajah yang masih belum sepenuhnya pulih begitu, dan ia juga mengaku bahwa sebenarnya sempat menunda sejumlah pemeriksaan yang harusnya dijadwalkan hari ini, dan juga ia mengatakan sebenarnya pihaknya ini harus dirawat di rumah sakit, namun ia memilih untuk menunda hal tersebut karena memang harus memberikan kesaksian di persidangan kali ini atas cuitan Ferdinand yang menurutnya ini dinilai cukup mengandung sara yang sangat kental begitu Rizky dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang pun masih berlangsung dengan pembacaan ataupun juga keterangan dari saksi Haris Pertama yang dimana nanti akan dilanjutkan saksi kedua dan juga ketiga secara terpisah Rizky dan juga pemirsa. Dan juga dari Haris Pertama sendiri tadi juga sudah memberikan sejumlah keterangan yang kemudian ditanyakan atau dicecar oleh jaksa penuntut umum begitu berkaitan dengan kronologi. Kemudian dari pihak Haris sendiri juga meyakini bahwa Twitter ataupun juga cuitan dari Ferdinand Hutahian ini mengandung unsur pidana, dan juga ia menegaskan bahwa laporan yang kemudian ini ia layangkan pada 5 Januari 2022 ini sebenarnya untuk mencegah kegaduhan cuitan Ferdinand di masyarakat, karena memang kalau kita ingat setelah tweet tersebut ini muncul ke permukaan yang meskipun setelahnya ini sempat dihapus oleh yang bersangkutan, ini memang sempat menimbulkan kegaduhan dan juga komentar serta kritik dari masyarakat. Tadi dari pihak Haris sendiri juga menegaskan bahwa sebenarnya ia tidak mempersoalkan perbedaan ataupun juga ranah perbedaan agama yang berkali-kali ditegaskan, apakah kemudian ini agama dari Ferdinand saat ini yang kita ketahui sebagai Muslim, kemudian sebelumnya ini adalah sebagai umat Kristiani begitu, lantas tidak juga mempermasalahkan apa yang sebenarnya dimaksud oleh agama Ferdinand terhadap agama lain. Namun di sini dari pihak Haris Pertama sendiri bermaksud dan juga fokus menegaskan bahwa sebenarnya membandingkan Allah ini tidak boleh menurutnya. Jadi sebenarnya bukan permasalahan perbedaan agama, tetapi konten dari cuitan tersebut tidak boleh membandingkan Tuhan ataupun juga Allah begitu Rizky dan juga pemirsa. Sebagai kronologi dari kasus Ferdinand Hutahian sendiri, kita ketahui bahwa sempat menuliskan kalimat ataupun juga kata Allahmu lemah yang kemudian komentar ataupun juga tweet tersebut ini sudah dihapus beberapa waktu kemudian setelah ia mengetik dan juga menulis cuitan tersebut. Dan juga dari pihak Ferdinand ini sempat mengklarifikasi bahwa cuitan yang ia tulis tersebut ini tidak menyasar kelompok tertentu dan juga agama tertentu, melainkan dialog imajiner antara hati dan juga pikirannya saat kondisi tengah lemah. Itu yang kemudian ini sempat dibantah oleh Ferdinand begitu ya, atas dugaan ujaran kebencian dan juga penodaan agama yang dituduhkan kepadanya pada beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Januari. Kemudian di 5 Januari 2022 pihak KNPI ini kemudian melaporkan Ferdinand ke Barreskrim Polri karena memang
dinilai tweetnya ini kurang bisa disetujui ataupun juga memunculkan kritik oleh sejumlah masyarakat berkaitan juga agama yang kemudian ini dilibatkan, Tuhan yang juga dilibatkan dalam tweet tersebut yang cukup sensitif begitu dinilai oleh pihak KNPI. Sementara demikian, Rizky dan juga pemirsa.